Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Tika Fathia. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten, jurusan Pendidikan Matematika. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi kepribadian yang harus dimiliki seorang guru. Saya akan menjelaskan kompetensi kepribadian indikator titik 2 dengan menggunakan poster yang telah saya buat seperti berikut. Kompetensi sebelas titik 2 menyebutkan bahwa seorang guru harus bersikap sesuai norma agama yang dianut, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional yang beragam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi masing-masingnya. Yang pertama, norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku, atau aturan, ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Yang kedua, norma agama adalah norma atau kaidah yang bersumber pada ajaran agama, di mana setiap pemeluk agama tersebut harus menaatinya. Yang ketiga, norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu atau lembaga seperti pemerintah, eksekutif, dan atau legislatif yang dengan tegas bersifat memaksa setiap warga negaranya agar berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat, norma sosial, norma atau kaidah aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu, di mana setiap anggota kelompok masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian kebudayaan nasional adalah budaya bangsa Indonesia yang melekat dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai budaya bangsa adalah budaya ketimuran, toleransi dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Budaya ini bersumber pada nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, budaya bangsa adalah budaya yang Pancasilais. Sehingga tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam keseharian, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, harus berpegang pada aturan atau pedoman agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. Kemudian saya akan menjelaskan mengapa seorang guru harus memiliki sikap yang sesuai dengan norma agama, hukum, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. Pribadi dan sikap guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mengembangkan kepribadian siswa, atau sekarang lebih dikenal sebagai karakter siswa. Penguasaan kompetensi kepribadian yang memadai dari seorang guru akan membantu upaya pengembangan karakter siswa. Dengan menampilkan sebagai sosok yang bisa digugu, dipercaya, dan ditiru, secara psikologis, anak cenderung akan merasa yakin dengan apa yang sedang dibelajarkan gurunya. Di masyarakat, kepribadian guru masih dianggap hal sensitif dibandingkan dengan kompetensi pedagogik atau profesional. Apabila ada seorang guru melakukan tindakan tercela atau pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyarakat, pada umumnya masyarakat cenderung akan cepat mereaksi. Hal ini tentu dapat berakibat terhadap merosotnya wibawa guru yang bersangkutan, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi sekolah tempat dia bekerja. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara seorang guru bersikap sesuai dengan norma agama, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional yang beragam. Yang pertama, norma agama. Secara normatif, guru harus memiliki kaidah keyakinan yang benar, serta harus menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat agamanya. Beribadah tidak hanya bersifat langsung, tapi juga dalam bentuk ibadah yang tidak langsung, termasuk semua perbuatan, ucapan, dan pemikiran yang dilakukan. Contohnya, saling menghargai. Selain itu, semua agama mengajarkan bahwa membunuh adalah perbuatan yang tercela, termasuk membunuh karakter siswa. Sebagai seorang guru yang baik, bukan bagaimana membentuk
pemikiran siswa menjadi kotak-kotak sesuai dengan yang dimau guru, tapi buatlah siswa yang berpikiran segitiga, lingkaran, segi 5, ataupun segi 6, bahkan segi n beraturan menjadi segitiga yang lebih besar, lingkaran yang lebih besar, segi 5 yang lebih besar, segi 6 yang lebih besar, bahkan segi n beraturan yang lebih besar. Kemudian, norma hukum. Ketaatan pada norma hukum berkaitan juga dengan kedisiplinan seorang guru harus benar-benar disiplin dan taat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku dan aturan-aturan manapun yang telah disepakati, baik yang berlaku di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya yang paling sering terjadi saat berkendara motor. Walaupun jarak yang ditempuh sangat dekat, tapi guru harus tetap menggunakan helm sebagai pelindung kepalanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian norma sosial. Terdapat 4 istilah atau pengertian yang terkait dengan norma sosial. Yang pertama adalah usage atau cara. Suatu perbuatan yang dilakukan guru secara berulang-ulang, seperti cara mengajar guru dan cara komunikasi guru terhadap masyarakat. Yang kedua, folklore atau kebiasaan. Kebiasaan di sini diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan bukti bahwa orang-orang menyukai perbuatan tersebut. Misalnya, kebiasaan dalam hal yang dilakukan oleh kebanyakan guru, memberi salam kepada pendidiknya sebelum mengajar, dan memberikan rasa hormat kepada atasan ataupun sesama guru. Yang ketiga, mores, tata kelakuan. Tata kelakuan atau mores mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengontrol baik sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Yang keempat, custom atau adat istiadat. Di beberapa tempat, terutama di daerah yang masih tradisional, adat istiadat sangat dijunjung tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, guru harus menghormati adat istiadat yang berkembang dalam suatu masyarakat. Adat istiadat juga dapat dijadikan bahan muatan lokal yang dapat dikembangkan oleh sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat. Kemudian, kebudayaan Indonesia. Guru yang berpegang pada norma-norma budaya Indonesia adalah guru yang Pancasilais. Artinya ia berpegang dan mengamalkan sila-sila dalam Pancasila dalam aktivitas pergaulannya baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Guru harus berpedoman pada Pancasila sebagai landasan budaya Indonesia. Contohnya adalah bersikap adil pada semua peserta didik tanpa terkecuali sesuai dengan sila yang kelima. Teori pendukung yang saya gunakan adalah teori komunikasi, teori SOR, yaitu S, stimulus atau pesan, O, organisme atau komunikan, R, respon atau efek. Pesan di sini sebagai sikap yang kita berikan kepada komunikan atau organisme yang berdampak pada efek atau respon dari si organisme itu. Hal ini dapat diartikan juga bahwa sikap guru, perilaku guru akan berdampak pada perilaku siswa sebagai organisme yang menerima sikap kita. Sumber rujukan yang saya gunakan adalah buku Rohman Hairul dan Heri Gunawan tahun 2011 dengan judul Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru, Bandung, Nuasa Cendikia, dan Tim Penyusun 2008 Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka. Sumber lainnya dari artikel online karya Ahmad Sudrajat dengan judul Kompetensi Kepribadian Guru. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat menghubungi saya melalui email atikafathiyah@gmail.com atau di facebook.com/atikafathiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.